Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, menanggapi pemecatan Shin Tae-yong, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengatakan PSSI pasti sudah mempertimbangkan keputusan tersebut dengan matang. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memastikan keputusan PSSI untuk memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas tentu telah melalui evaluasi dan berbagai pertimbangan. Jokowi juga menyebut ia telah mengetahui siapa yang akan mengganti posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. Namun dirinya enggan membocorkannya ke publik. Saya kira PSSI juga memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam mengevaluasi setiap pelatih timnas kita. Siapa Pak? Siapa pelatih pengganti coach dari Belanda atau ya, tahu tapi nggak usah saya beritahu. Dapat bocoran dari Pak Erik atau gimana Pak? Dapat bocoran dari Pak Erik atau gimana? Apanya? Tahu pelatih nanti pengganti coach ini. Nanti kan tahu semua paling. Sementara Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menilai pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia sebagai bagian evaluasi PSSI dalam menilai kinerja pelatih. Dan keputusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada PSSI. Ya tentunya PSSI dalam hal ini, dalam langkah ini mempunyai evaluasi dan pertimbangan sendiri. Nah sehingga hal seperti ini mungkin ya kita serahkan kepada PSSI dan kita pengen bahwa PSSI ataupun sepak bola kita ke depan lebih maju. Ya kalau PSSI kan memang nanti rutin ketemu kan, nanti juga ada naturalisasi, nah, itu pasti ketemu. Itu jadi nggak dipanggil khusus, nanti juga paling kita akan ya bicara-bicara dalam sesi itu. Demikian. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga membantah jika pelatih timnas pengganti Shin Tae-yong bermasalah dengan utang judi dan pengaturan skor. Arya menegaskan sosok pengganti Shin Tae-yong tidak di blacklist di Eropa, sehingga dipastikan soal isu yang berkaitan dengan utang judi atau pengaturan skor tidak ada. Arya mengatakan jika seseorang terlibat pengaturan skor dan judi di Eropa, pasti sudah di blacklist. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing ataupun pengaturan skor atau apapun yang berhubungan judi dengan itu, udah pasti orangnya di blacklist di Eropa. Udah pasti di blacklist di Eropa. Kalau dia terlibat, jadi kalau ada hoax apapun nama itu, entah siapapun namanya terserahlah ya. Yang pasti setahu kami, kalau orang terlibat match fixing, terlibat pengaturan skor, terlibat akibat-akibat semua itu karena akhirnya membuat pertandingan apapun semua itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Jadi ini tidak di blacklist di Eropa. Nama-nama yang kami ambil itu, ada berapa nama yang kami, 3 nama itu tidak di blacklist di Eropa. Nama legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert menjadi topik perbincangan publik pecinta bola Indonesia dalam 24 jam terakhir. Usai PSSI mencopot pelatih Shin Tae-yong, nama Patrick Kluivert menjadi kandidat kuat sebagai pelatih timnas. Bahkan kepastian Kluivert menukangi timnas juga sudah dibocorkan oleh Fabrizio Romano di akun media sosialnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta publik bersabar soal nama pengganti STY di timnas hingga tanggal 12 Januari 2025. Erick memberi kisi-kisi pelatih yang dipilih asal Belanda dengan pertimbangan kultur dan komunikasi. Erick juga bilang track record pelatih yang ditunjuk juga bagus. Pilihan bisa Itali, bisa Spanyol, tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga, ini yang menjadi pertimbangan. Masalah komunikasi, masalah taktikal itu kan hal-hal yang kita evaluasi.
Sementara itu kepada media Belanda, NOS Football, manajemen Kluivert mengaku belum ada tanda tangan kontrak bersama dengan PSSI. Manajemen Kluivert bilang, kami masih berdiskusi, belum ada yang ditandatangani. Kini publik menunggu setidaknya hingga tanggal 12 Januari 2025 siapa yang akan menggantikan Sintayong di timnas. Namun harapan tetap tersemat pada siapapun yang nanti akan menjadi pelatih timnas agar Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Tim Liputan, Kompas TV. Komisi 10 DPR berencana memanggil PSSI usai pelatih Shin Tae-yong dicopot dari jabatannya. Apa urgensi DPR memanggil PSSI soal dinamika di tubuh timnas? Kita sudah bersama dengan Mayesti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam, Bu Mayesti. Selamat malam, Mbak Cynthia. Dengan Niti ya, Bu. Tapi gini, pertanyaannya adalah mengenai nama nih ya. Nama-nama kan belum keluar. Tapi kan sebenarnya yang ingin kita ketahui adalah apa tujuannya DPR memanggil PSSI setelah pemecatan STY? Saya kira saya harus menyampaikan, meluruskan. Yang menjadi mitra kerja kami secara langsung adalah Kemenpora. Betul. Jadi kami ingin melakukan atau memanggil untuk melakukan pembahasan dengan Kemenpora yang di dalamnya tentu kemudian secara detail kami ingin mengetahui bagaimana kondisi PSSI ketika dalam waktu yang tiba-tiba di dalam pengamatan kami itu kemudian melakukan pemutusan hubungan untuk pelatih yang timnas STY yang selama ini sepertinya sudah menjadi idola masyarakat sepak bola di Indonesia. Sehingga kami ingin mengetahui dan pasti apa yang dilakukan Ketua Umum PSSI ini juga sudah diketahui oleh Kemenpora. Jadi memang itu haknya PSSI, tetapi kemudian kami selaku Komisi 10 yang membidangi masalah pemuda dan olahraga, karena memang sepak bola ini menjadi olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia dan akhir-akhir ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam pelatihan STY ini, maka kami juga ingin mengetahui mengapa pelatih ini tiba-tiba harus dipecat. Nah, kalau maaf saya potong, Bu, kalau Anda menggunakan kata tiba-tiba, saya mau coba untuk membayangkan, boleh diceritakan kepada kami seperti apa sebenarnya suasana saat itu ketika wakil rakyat kita mencoba untuk kayaknya kita harus panggil PSSI. Apakah karena memang mendengar banyak kekhawatiran, banyak rasa penasaran, atau justru ada sedikit tanda tanya yang ingin disampaikan oleh DPR? Mengapa di masa-masa yang krusial justru memecat Shin Tae-yong? Iya, tentu kami ingin mengetahui dan kemudian sekaligus ingin memberikan masukan bagaimana karena sepak bola ini sedang hangat-hangatnya, kemudian kita juga sudah mampu melampaui prestasi dari peringkat 174 menjadi lebih baik di 120 sekian. Nah ini kan dengan pelatih yang cukup familiar oleh masyarakat sepak bola, maka kami ingin mengetahui kenapa dipecat dan kemudian atas pertimbangan apa, dan kemudian memberikan masukan terhadap pelatih yang baru seperti apa nanti pelatih baru yang akan dihadirkan. Dengan tentu saja sekali lagi keputusan mutlak ada di Ketua Umum, ada di PSSI. Sehingga kami sebagai wakil rakyat ingin lebih mengetahui dan kemudian mampu juga memberikan pemahaman bahwa ini adalah kebijakan terbaik yang memang harus dilakukan oleh PSSI. Begitu Mbak. Oke. Karena begini ya, masyarakat ini kan sedang seneng-senengnya ya dengan STY ini. Karena mampu menaikkan prestasi yang luar biasa dan baru kali ini kemudian bisa masuk di babak kualifikasi, 16 kualifikasi untuk lolos ke putaran ketiga di Piala Dunia 2024, sehingga masyarakat punya harapan besar terhadap timnas kita ini dan kita bisa membayangkan bagaimana kemudian masyarakat apalagi kemudian terekspos juga ada salah satu pemain yang merasa ada kedekatan dengan pelatih ini yang mungkin juga nanti khawatir juga kita kemudian bagaimana secara psikologis pemain-pemain timnas kita. Jadi saya pegang kata khawatirnya dari Bu Mayesti. Boleh kita lanjutkan usai jeda, Ibu, kan nampaknya ini akan menjadi banyak sekali pertanyaan. Saya masih ingin bertanya lagi mengenai kira-kira apa tujuan DPR, kemudian apa saja yang akan ditanyakan, dan apakah DPR pernah dapat info soal dinamika yang terjadi di timnas selama ini. Tapi usai jeda, kami mohon tetap bersama kami di Kompas Malam.
Tahun 2024 tak ada yang seheboh Timnas Indonesia. Tahun kebangkitan sekaligus keberuntungan bagi skuad Garuda. Tak hanya di dalam negeri, dampaknya juga mengalir jauh ke sejumlah belahan negara. Program naturalisasi di Timnas Indonesia yang digalakkan PSSI menjadi pemantiknya. Kehadiran mereka berdampak positif bagi target PSSI membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kebanyakan mereka berdarah campuran Indonesia-Belanda. Tidak heran jika sebagian besar bintang-bintang sepak bola Indonesia ini berlaga di Liga Belanda. Mereka adalah Miss Hilgers yang bermain untuk FC Twente, Calvin Verdong yang berposisi sebagai bek sayap di NEC Nijmegen. Kemudian ada Eliano Reinders, adik dari penggawa AC Milan Tijani Reinders. Eliano kini bermain untuk PEC Zwolle. Juga ada Tom Haye, pemain berjuluk The Professor, kini berbendera Almer City. Selain di Timnas, kini pencinta sepak bola tanah air bisa menikmati aksi Miss Hilgers, Calvin Verdong, Eliano Reinders, dan Tom Haye saat membela klubnya di Liga Belanda. Saksikan siaran langsung Liga Belanda hanya di Kompas TV mulai 11 Januari 2025. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Kita masih lanjutkan dialog bersama dengan Mayesti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Kita bicara soal masa depan Timnas ini ya, Bu Mayesti. Kalau tadi kan Anda mengatakan, ya memang ada kekhawatiran, menangkap kekhawatiran dari masyarakat pecinta bola. DPR berusaha untuk meredam kekhawatiran itu dengan meminta klarifikasi ya dari PSSI. Apa yang sebenarnya dikhawatirkan oleh DPR terkait dengan penggantian, pemecatan STY dan nanti akan ada orang baru? Iya, yang pertama kita khawatir karena bulan Maret sudah akan ada pertandingan yang harus dilakukan oleh Timnas di Australia, kemudian disusul dengan di tempat yang lain. Nah, kemudian apakah mungkin dalam waktu 2 bulan ini Timnas pemain dengan pelatih yang baru ini akan mampu melakukan penyesuaian dengan cepat? Meskipun kemudian kalau tadi disampaikan bahwa sebagian itu pemain itu adalah latar belakang dari Eropa, mungkin akan diambil pelatih dari Eropa, isu-isunya yang kami belum bisa memastikan, karena besok itulah yang kemudian kami bisa dalam pemanggilan itu kami ingin mengetahui. Yang kemudian khawatirnya itu dengan pelatih yang baru, apakah prestasi ini bisa menjadi lebih baik dari saat ini dengan prestasi yang sedang luar biasa. Bisa kita nikmati sepak bola ini menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa di Indonesia ini. Apakah nanti dengan pelatih baru itu akan menghasilkan prestasi yang lebih baik? Ya. Karena kami juga punya tanggung jawab terkait dengan bagaimana pemajuan persepak bolaan di Indonesia. Itu ada di Inpres. Kami punya tanggung jawab bahwa kami juga harus bisa melihat bahwa jalan yang ditempuh dalam persepak bolaan ini akan menuju jalan menaikkan harapan, membuktikan, memberikan harapan kepastian kepada masyarakat terkait dengan prestasi olahraga sepak bola ini, begitu, Mbak. Jadi kami juga ingin tahu siapakah yang akan mengganti, apakah jejak rekamnya seperti apa prestasinya selama ini, bagaimana, atau jangan sampai menambah masalah baru begitu ya? Iya, jangan sampai menambah masalah baru, dan pertimbangannya kami ingin tahu betul. Apakah karena mungkin lebih murah misalnya ini ya, sehingga kemudian pertimbangannya itu, atau memang prestasi lebih baik, atau karena STY kemarin melakukan kesalahan yang mungkin belum terpublish, diinfokan atau kami ketahui. Selama ini kan memang kami melihat semuanya baik-baik saja, tetapi sekali lagi ini tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan DPR, bahwa persepak bolaan Indonesia ini memang menjadi tanggung jawab untuk bisa kita majukan, termasuk mulai meningkatkan prestasi dunianya, begitu. Anda pernah nggak sih, Bu Mayesti atau DPR mungkin ya, Komisi 10 pernah nggak dapat info mengenai dinamika soal apa sebenarnya yang terjadi di Timnas? Karena kan lagi-lagi ya, ini masa-masa yang sangat krusial. Tidak hanya sekali sebenarnya kita mendengar info mengenai pemecatan, penggantian pelatih, tapi sampai benar-benar terjadi di masa yang krusial. Pernah tidak DPR dapat info soal apa yang jadi pemicu utamanya sebenarnya?
Secara langsung kami tidak menerima karena PSSI memang bukan mitra kerja langsung kami. Ya. Mitra kerja kami adalah Kemenpora. Yang ketemu dengan PSSI itu biasanya ketika ada naturalisasi yang kemudian kami mengetahui latar belakang pemain yang dilakukan naturalisasi. Itu saja, Mbak. Tetapi secara detail tidak kemudian kami bisa mendapatkan informasi, apalagi kemudian di situasi yang menurut saya agak krusial menjelang pertandingan ke depan dalam waktu dekat, kemudian tiba-tiba ada pergantian meskipun tahun yang lalu kami sudah mendengar ada rencana melakukan evaluasi terhadap pelatih timnas ini, tetapi secara detail kami memang tidak ada kaitan secara langsung untuk bisa masuk ke dalam PSSI, begitu Mbak. Oke. Ada beberapa pihak yang menanyakan begitu, kalau sampai DPR memanggil PSSI yang sebenarnya tadi tidak tersangkut secara langsung begitu ya, DPR nggak takut kalau dianggap ini adalah intervensi? Sekali lagi kami tidak memanggil PSSI, kami memanggil Kemenpora, karena yang mitra kami adalah Kemenpora. Dan tentu saja terkait dengan PSSI ini kan kemudian kita berkaitan langsung itu terkait dengan naturalisasi, Mbak. Jadi bukan terkait, ya naturalisasi itu kan pasti PSSI dengan DPR RI, tetapi selalu harus melalui Kemenpora. Artinya segala bentuk komunikasi kebijakan-kebijakan ini melalui Kemenpora lah kami kemudian bisa mengetahui lebih lanjut. Saya memahami bahwa dunia olahraga profesional begini tidak bisa dilakukan intervensi oleh DPR. Karena yang lebih memahami dan secara aturan memang kemudian itu menjadi hak kuasa penuh dari PSSI sendiri, begitu. Oke, baik. Terakhir kalau begitu nanti kalau memang sudah terjadi, ada imbauan mungkin untuk publik pecinta bola supaya tidak manas kondisinya karena kita tunggu klarifikasinya sama-sama terbaik untuk Indonesia? Iya, saya kira kita menunggu karena beberapa hari lagi kalau tidak salah tanggal 12 Januari ini akan diumumkan pelatih yang baru. Nah sebelumnya mungkin netizen, para pecinta bola ini bisa memberikan masukan-masukan. Kalau pemecatan kita sudah tidak bisa melakukan. Ya, tidak bisa diubah ya. Lagi pemilihannya, tetapi saya kira pecinta sepak bola DPR RI juga kemudian bisa memberikan masukan kepada PSSI bagaimana harapan masyarakat ini bisa terrealisasi di dalam rangka memajukan persepak bolaan Indonesia, mengangkat Indonesia dengan melalui sepak bola dengan semakin berprestasi di tingkat dunia. Jadi menarik. Saya kira itu Mbak pesan-pesan saya. Komisi 10 buka sesi pertanyaan dari masyarakat ya. Iya, PSSI sudah melakukan pemikiran secara matang untuk melakukan hal ini, tetapi masyarakat butuh tahu Komisi 10 menjembatani untuk itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Mayesti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam Ibu. Kami